Ini kita masuk ke gesture. Di sini ada gesture anywhere. Jadi di gesture anywhere ini kalau kita aktifkan itu kita bisa membuat gesture sesuai dengan settingan kita. Jadi sebagai contoh di sini misalnya kita setting dulu ya lokasinya di sebelah kiri ya, kalau sebelah kanan dia itu muncul di sebelah kanan. Ini pakai sebelah kiri. Kemudian untuk triggernya sendiri ini posisinya bisa kita atur atas bawah atau di tengah. Mungkin kalau dia supaya nggak ke sama keyboard kita taruh agak ke atas sedikit bisa, atau bisa kita taruh di pojok bawah juga bisa. Oke. Kemudian kita buatkan gesturnya. Nah, di sini saya ingin nambah gestur, misalnya gestur aplikasi oke, misalnya kamera ya, Google Kamera. Jadi saya akan buat di sini huruf C sebagai gesturnya ya, contohnya nih. Oke, terus kita kembali. Sekarang kita coba. Jadi cara pakai gesturnya itu kita hanya save dari kiri yang kita buat, maka otomatis ini langsung masuk ke mode kamera. Oke, untuk ini sekira jelas ya. Kemudian sini ada aplikasi sidecar. Jadi ini bukan quick application juga. Ini kalau kita aktifkan maka dia akan muncul seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian aktifkan ini, nanti dia itu transparan ya, jadi transparan. Sini pengaturan triggernya juga sama. Yang tadi bisa diatur tingginya di mana kita mau taruh. Oke, terserah anda mau kayak gimana. Jadi contohnya kalau misalnya kita pakai nanti misalnya, ini kan itu transparan nih. Oke, saya menaktifkan dulu ya. Oke, terus kalau sini ada P control. Jadi P control ini juga sama, aplikasi untuk quick setting juga, bisa juga sebagai aplikasi recent atau aktifkan tombol yang baru saja kita buka, atau tombol home atau tombol back. Jadi sini targetnya kalau kita ingin nambahin kill text seperti saya katakan tadi adalah application, contohnya misalnya. Kemudian sini be always on the right. Jadi kalau kita aktifkan meskipun dia dalam posisi landscape, dia tetap terlihat dari ke arah sebelah kanan. Terus di sini untuk ukurannya juga terserah Anda mau ukuran apa. Saya pakai default aja, contoh select the location where the player will be placed. Saya taruh aja di bottom. Terus stylenya ini Anda mau quit default, sudutnya normal, mau kecil, mau besar, atau sangat besar sekali juga bisa. Terus item gapnya bisa Anda atur juga biar nggak tahu rapat atau tanda ya. Kalau banyak aplikasi mungkin dia akan rapat sekali ya. Jadi kalau Anda mau ngatur bisa ngaturnya di situ. Ini sebagai contohnya kita gunakan ya. Ini oke. Oke. Kemudian kita ke three finger gesture. Three finger gesture ini hanya menggunakan tombol untuk ini untuk screenshot 3 jari.
atau saya jarang pakai sih. Jadi kalau anda misalnya aktifkan misalnya tinggi, nanti dia akan ngambil screenshot ya, tapi saya sini nggak menggunakan. Oke, kemudian kita masuk ke menu berikutnya, button. Jadi button ini kita bisa ngatur notification bar. Jadi navigasi ini di bawah ya, yang ada di bawah nih. Jadi kalau yang defaultnya Xiaomi itu dia itu hardware ya, jadi dia itu tombolnya di luar screen. Ini kalau kita mau tambahin di bawah bisa, tapi menurut saya sih nggak perlu. Jadi di sini ada juga pengaturannya, Anda bisa ngatur kalau Anda mau. Kemudian atur case, ini tombol-tombol hardware yang ada di tombol volume, tombol power. Kalau Anda mau ingin aktifkan juga bisa di sini untuk center misalnya, untuk force close aplikasi atau kamera, Anda bisa aktifkan di sini. Kemudian power menu, tombol power menu pas kita tekan tombol power, di sini akan kita membuat berapa shortcut lagi, misalnya shortcut airplane mode, user switcher, screenshot, reboot menu. Ini bisa Anda aktifkan di sini. Shutdown confirmation. Jadi di sini kalau kita tekan tombol shutdown, dia ada konfirmasi dulu sebelum shutdown. Terus press power button, terus for kamera. Jadi kalau kita mengaktifkan kamera secara atur ya, tombol ini, jadi kita tombol 2 kali, maka yang aktif itu kamera. Terus juga mengakhiri panggilan dengan tombol power ataupun advanced restart juga. Sini bisa kita atur backup device. Jadi kalau kita aktifkan di sini, dia menghidupkan handphone pakai tombol power. Circle dia bisa kalau Anda pengen. Itu juga dengan tombol hardware dari rem volume. Ini bisa juga kita customize. Terus di sini ada volume stepnya. Sini bisa kita atur. Jadi Anda nggak butuh lagi kode-kode lagi untuk ngatur volume. Sini sudah Anda atur secara, kalau Anda sudah custom di sini, nanti dia akan secara default sesuai dengan pengaturan Anda. Nah, di sini kita bisa untuk mengatur animasi. Ini ada beberapa animasi ini, close animation, text open. Jadi ini ada tinggal sini ada bermacam pilihan lagi kalau Anda pengen ngaturnya. Kalau ada aktifkan, kalau sini kebetulan saya sini nggak aktifkan. Jadi semua di sini Anda bisa atur semua. Kemudian scrolling. Untuk scrolling ini bisa kita atur kecepatannya, scroll frictionnya, scroll distance-nya, dan lain-lain. Towards customize various towards pop-up animation dan icon. Jadi towards ini misalnya kita kill application, kan ada tulisan untuk kill application
atau pas kita booting terus kernelnya udah jalan misalnya gitu. Jadi ada notification pop up yang muncul, biasanya sih di bawah sini munculnya, di bagian bawah munculnya. Jadi ini bisa kita aktifkan, bisa juga kita nonaktifkan. Terus power menu, enable disable animation in power menu. Jadi animasi tadi animasi yang sebut itu kan dia terputar ya, dia semacam kayak gini. Jadi untuk animasinya itu Anda bisa atur di sini. Ini terserah Anda pakai mau gimana modelnya, mau glow atau 3 dimensi bisa. Oke. Terus configuration tab transition effect. Jadi ini ini pengaturan animasi perpindahan dari configuration tab. Oke. Jadi Anda bisa atur di sini mau pakai zoom out, zoom in. Oke, sekarang kita masuk ke settingan interface. Interface-nya ada untuk merubah fontnya pakai kemampuan memperbesar atau memperkecil. Kemudian di display size juga pakai tampilan apa yang memperbesar memperkecil juga. Oke. Kemudian custom SD pixel ini berhubungan sama ini ya, berhubungan sama display size. Jadi kalau kita perbesar misalnya sini, saya perbesar, maka di sini akan berubah juga jadi 360. Jadi salah satu aja bisa di setel, nggak masalah. Terus blur personalization ini adalah untuk memblurkan di belakang panel. Misalnya contoh sini saya tarik kan dari atas, maka di belakangnya akan blur. Begitu juga pada saat compression, maka sekeliling panel juga akan jadi blur. Dan di sini ada setelan blur manualnya, kita maunya seperti gimana blurnya. Sini bisa kita atur secara manual. Dibuat transparan juga bisa. Kemudian expanded desktop, jadi contoh hidupkan maka otomatis desktopnya jadi full ya. Jadi kalau main game cocoknya pakai ini kan. Terus ambient display, ambient display ini settingan apabila layar lagi dalam keadaan mati dan ada notifikasi, maka layarnya akan hidup. Sini bisa diatur secara default, sudah ada di sini, bisa kita atur. Oke. Kemudian dashboard. Ini dashboard ini kalau sekarang konfigurasinya seperti yang begini, ini bisa kita rubah di sini untuk kembali ke bentuk yang versi sebelumnya, versi marshmallow. Ini saya kembali dulu. Jadi kalau dashboardnya saya setting versi nougat, versi klasik, makanya berbentuknya berbaris kayak gini. Oke. Terus di sini juga bisa ditampilkan ada suggestion atau condition dashboard, bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Kemudian summarisnya juga bisa kita hidup matikan. Jadi summary ini adalah tombol, ada tulisan-tulisan yang berada di bawah ini.
Kalau kita balik ke ya sini dan tulisan di bawah Wi-Fi atau Bluetooth itu akan bisa hilang. Oke, kita balik lagi, terus input option, untuk pengaturan keyboard, model landscape atau portrait, kemudian heads up. Di sini juga kita bisa mengatur heads up-nya, apa kita buat dia toggle heads-nya itu secara global atau per application. Terus di sini juga pada saat kita menerima telepon, di sini untuk menghindari full screen. Jadi di sini kita bisa aktifkan ya. Kemudian di sini ada screenshot delay. Jadi saat kita tekan tombol screenshot, kemudian dia akan butuh waktu untuk mengambil gambar. Terus di sini menarik juga sini adalah bentuk screenshotnya. Kita mau full layar atau bisa juga kita setting dia seukuran, terserah ukurannya yang kita mau ambil. Kita hanya drag untuk memilih area yang akan di shoot ya. Oke, sekarang kita pindah ke miscellaneous. Di sini ada opsi untuk Linux. Kita mudah enforcing atau permissive. Jadi standar sini memakai enforcing. Itu kan nggak rubah, nggak masalah. Terus fingerprint notification sini bisa kita atur juga warnanya, navigation barnya, floating button. Bisa kita switch ya. Terus info, mulai start, lock widget setting, update, foto sini, backup, docker. Setting ini jadi untuk menonaktifkan. Biasanya kita pakai untuk ini, untuk hemat baterai ya. Jadi banyak notifikasi atau aplikasi di background itu bisa kita batasi dengan ini. Sini ada headset. Jadi sini ada pilihan pada saat kita connect headsetnya, akan connect and play musik atau speaker and headset ini yang default ya. Kemudian sistem alarm blocker untuk memblok alarm ini. Kemudian suspend action. Jadi suspend action ini kita bisa misalnya dalam keadaan layar mati, kita bisa mengaktifkan datanya misalnya, atau switch ke 2G. Di sini saya pakai menaktifkan GPS. Jadi pada saat screen-nya lagi dalam keadaan off, otomatis GPS-nya juga akan off. Di sini juga ada sistem aplikasi room for. Jadi di sini ada aplikasi sistem, bisa kita hapus di sini. Tinggal ditik aja dan pilih tombol remove. Oke, kemudian tadi buat phone, cengdot, apa semua ada di sini. Kemudian kita kembali ke home screen. Jadi aplikasi saya udah pernah coba. Nah ini hasil antutunya. Ini hasil antutunya. Saya sempat screenshot. Oke, kita coba kameranya. Jadi kameranya sangat cepat ya. Ini hasilnya pada ini malam di dalam kamar. Untuk kamera outdoornya seperti ini.
Hasilnya seperti ini. Kita install Viper 4, terus Dolby Atmos dengan Ashira untuk putar musiknya. Terus install di sini Google Kamera dan beberapa aplikasi, termasuk kernelnya juga saya udah ganti. Ini saya pakai kernel Radeon 4 versi 6. Mungkin ada rencana saya mau ganti lagi, upgrade lagi ke 4 versi 7. Jadi kesimpulannya sama-sama memakai ROM ini sangat ringan dan hampir nggak ada yang bug saya temukan. Untuk saya belum menemukan bug sama sekali, dan hampir semua fitur-fitur sini itu jalan semua ya. Oke. Jadi kalau Anda ingin video-video selanjutnya, tolong jangan lupa subscribe, jadi biar kalau ada aplikasi atau hal baru sini saya bisa bagi kepada Anda. Misalnya di sini mungkin rencana dekat ini kalau ada waktu saya akan upgrade lagi kernelnya, dan juga kalau ada waktu saya akan berbagi bagaimana caranya menginstal aplikasi musik ini, Viper 4 dan Dolby Atmos. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Dah.